Salam guru hebat, selamat datang di pembahasan kita kali ini ya. Salam. Hari ini, nih kita mau ngupas tuntas soal uji pengetahuan atau UP. Ini kan bagian krusial banget ya dari UKM PPG. Betul sekali. Terutama buat Anda nih, para guru pendidikan agama Kristen, PAK, di bawah Kemenak. Kita udah kumpulin banyak bahan nih, ada panduan resmi, tips-tips strategi, catatan diskusi juga. Siap kita bedah bareng-bareng. Iya, siap banget. UP ini kan kayak gerbang penting ya buat dapat sertifikat pendidik profesional itu. Nah, misi kita hari ini yaitu menyajikan rangkuman yang paling penting dari semua sumber tadi. Fokusnya ke persiapan teknis sama mental, yang sifatnya umum sih, tapi penting banget buat kelulusan nanti. Betul, tujuannya jelas ya, biar Anda semua punya bekal pemahaman yang oke, strategi jitu, terus tahu juga apa aja sih yang nggak boleh dilakukan, biar lebih enteng lah jalannya buat lulus. Pokoknya siap tempur gitu ya, teknis siap, mental juga siap. Nah, tapi ada satu hal nih yang penting banget di awal. Ini kayak disclaimer wajib lah ya. Oke, apa tuh? Jadi, informasi yang paling valid, paling akurat soal detail-detail spesifik kayak jumlah soal, durasi pastinya berapa, atau aturan teknis tambahan, itu sumber utamanya ya dari LPTK penyelenggara PPG Anda. Selalu cek komunikasi resmi sama sesi induksi dari LPTK Anda ya. Itu yang jadi pegangan utama. Oke, jadi panduan nasional berlaku kalau LPTK nggak ngasih info khusus ya? Tepat gitu. Oke deh, mari kita mulai aja pembahasannya. Oke, siap. Yuk kita bongkar ini. Jadi UKM PPG itu sebenarnya apa sih? Terus ada yang beda nggak tahun ini? UP itu intinya ujian kompetensi online. Buat ngukur pemahaman Anda soal konsep sama materi dari 7 capaian pembelajaran PPG yang udah dipelajari. Sifatnya nasional, serentak itu pelaksanaannya. Dan sekarang basisnya domisili ya, jadi bisa ujian dari rumah atau sekolah gitu. Betul, Anda bisa pilih lokasi ujian sendiri. Mau di rumah, sekolah, boleh. Yang penting koneksi internetnya bagus, stabil, tempatnya juga kondusif, tenang gitu. Oke. Nah, ini nih, ada perubahan penting di 2025 ini. Info terbarunya ya. UP itu sekarang dilaksanain sebelum UKIN, uji kinerja. Oh, kebalik ya dari tahun-tahun lalu? Iya, kebalik. Jadi alur kelulusannya agak beda sedikit sekarang. Perlu dicatat itu. Oke. Terus soal teknologinya nih Pak, apa aja yang perlu disiapin? Kayaknya agak canggih ya sistemnya. Iya, ujiannya pakai sistem UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kemungkinan besar sih pakai aplikasi khusus, namanya Safe Exam Browser, atau SEB. SEB ya? Itu fungsinya gimana? Nah, SEB ini nanti bakal ngunci laptop Anda. Jadi pas ujian, Anda nggak bisa buka aplikasi lain sama sekali. Tujuannya ya buat jaga integritas ujian gitu. Pengawasannya juga ketat loh, lewat aplikasi Zoom di HP Anda. HP-nya nanti diposisikan buat mantau Anda sama area kerja. Wah, jadi butuh 2 perangkat ya? Laptop buat ngerjain, HP buat diawasin. Tepat, gitu mekanismenya. Nah, ini nih bagian yang sering bikin deg-degan. Persiapan teknis. Sering jadi sumber cemas ya, Pak? Laptopnya harus kayak gimana sih? Betul, teknis ini krusial banget. Ada spek minimumnya, tapi ya saran saya sih kalau bisa, usahakan agak di atas minimum dikit lah, biar lebih lancar. Secara umum, fokus ke 4 hal aja. Pertama, OS-nya stabil. Minimal Windows 10 atau Mac OS versi 10 ke atas lah. Kedua, RAM-nya cukup. Minimal 2 GB, tapi disaranin banget 4 GB atau lebih, biar nggak lemot aplikasinya. Oke, RAM 4 GB ya. Ketiga, storage, penyimpanannya. Minimal ada sisa 10 GB lah, lebih lega ya lebih bagus. Keempat, layarnya minimal 10 inci, terus baterainya sehat, jangan lupa chargernya siap sedia. Kalau laptopnya pinjam gimana, Pak? Boleh kan? Tapi apa yang perlu diperhatiin? Boleh aja pinjam, tapi ya itu, perlu persiapan ekstra. Pinjemnya jangan mepet-mepet hari H. Pastiin laptop pinjamannya itu bersih. Nggak ada aplikasi aneh-aneh, antivirusnya nggak terlalu galak, dan Anda juga udah familiar pakainya. Iya juga ya. Idealnya sih, kalau bisa pinjem yang speknya agak tinggian dikit, misal RAM 8 GB, itu lebih aman dari gangguan teknis. Intinya, laptopnya, mau punya sendiri atau pinjem, harus benar-benar siap tempur sesuai standar LPTK. Oke, siap. Selain laptop, HP buat Zoom tadi ya? Iya, HP untuk Zoom juga perlu disiapin. Pastiin nama akun Zoom-nya itu nama lengkap Anda ya, jangan nama alias atau nama aneh-aneh.
Nanti pas ujian, HP-nya ditaruh di samping depan, kira-kira 2 meteran lah, biar kelihatan Anda sama meja kerjanya semua. Oke. Terus, setel mode hening, tapi mic zoom-nya tetap aktif, jangan di-mute. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting. Koneksi internet. Ini pasti vital banget ya buat ujian online. Seberapa penting sih, Pak? Terus antisipasinya gimana? Wah, ini vital banget. Harus stabil. Kuota minimal 10 giga itu ya buat jaga-jaga aja. Tapi yang paling penting itu harus punya rencana cadangan koneksi. Cadangan koneksi ya? Kayak gimana tuh? Siapin tethering dari HP lain. Pastiin paket datanya aktif. Kenapa? Soalnya aturannya tegas banget. Koneksi putus lebih dari 10 menit, itu bisa dianggap gagal ujian sesi itu. Wah, serem juga ya. Makanya, backup internet itu bukan pilihan lagi, tapi udah keharusan. Antisipasi juga kalau bisa kemungkinan mati listrik. Oke. Lalu soal SEB tadi, cara dapetin sama installnya gimana? Susah nggak sih? Nggak terlalu susah kok, tapi ya harus hati-hati. Unduh SEB sama file konfigurasinya itu hanya dari link resmi yang dikasih panitia atau LPTK Anda. Hanya dari link resmi ya? Iya, contohnya mungkin https://lptk/mmpg2025 gitu. Tapi pastiin lagi dari LPTK ya, jangan unduh dari sumber lain, bahaya. Nanti ada 2 file utama. Satu file aplikasi SEB-nya, ekstensi.exe. Satu lagi, file konfigurasi buat mulai ujian, ekstensi.seb. Install yang mana dulu? Install yang .exe dulu. Ikutin aja langkah-langkahnya. Nah, abis itu, baru klik file yang .seb. Nanti diminta masukin password. Misalnya, upuh.mpg. Tapi ini contoh ya. Pakai password resmi dari LPTK. Kalau layar langsung full screen tampilan ujian, berarti udah berhasil. Terus cara keluarnya gimana? Kalau pas latihan atau udah selesai ujian? Ada password lagi buat keluar. Misalnya exit PPG. Sekali lagi, ini contoh. Pakai password resmi ya. Nah, instalasi sama uji coba ini wajib banget dilakuin jauh sebelum hari H. Jangan mendadak. Sip. Terakhir nih soal teknis. Penataan ruang sama meja ujian, ada aturan khususnya nggak? Ada. Ruangannya harus tenang, nggak berisik. Pencahayaan cukup biar wajah Anda kelihatan jelas di kamera. Dan yang paling penting, Anda harus sendirian di ruangan itu. Nggak boleh ada orang lain. Oke, sendirian ya. Di atas meja. Di atas meja cuma boleh ada laptop sama chargernya. Terus air minum, tapi botol atau gelasnya transparan ya. Obat pribadi kalau memang lagi sakit. Kertas HVS kosong beberapa lembar buat coret-coretan sama 1 alat tulis saja. Nggak boleh ada buku, catatan, HP lain gitu ya? Sama sekali nggak boleh. Kabel juga cuma boleh kabel charger laptop. Meja harus bersih. Gitu aturannya. Oke, teknis udah clear nih kayaknya. Sekarang kita bedah isi ujiannya yuk. Durasinya berapa lama? Terus ada bagian apa aja? Durasi totalnya itu umumnya ya sekitar 150 menit. 2,5 jam lah. Biasanya dibagi 2 bagian utama. Sekitar 120 menit buat soal pilihan ganda atau PG, terus sisa 30 menitnya buat esai atau studi kasus reflektif gitu. Oh, ada esainya juga ya? Iya, tapi ini penting. Ingat disclaimer tadi ya, jumlah soal pastinya berapa, alokasi waktunya gimana, itu bisa aja beda antar LPTK. Jadi wajib cek info final dari LPTK Anda masing-masing. Oke, siap. Untuk pilihan gandanya apa aja tuh yang diukur? Ada 2 tipe utama PG-nya. Pertama, PCK-TPAK. Ini singkatan dari Pedagogical Content Knowledge sama Technological. Apa tuh masuknya? Jadi ini ngukur penguasaan materi PAK Anda, sekaligus kemampuan ngajarnya, pedagoginya. Plus gimana Anda bisa gabungin teknologi dalam ngajar. Ini nyambung banget sama modul-modul PPG yang udah Anda pelajari. Scoringnya biasanya standar aja. Benar dapat poin, salah ya 0. Oke, PCK TPAK. Terus tipe kedua? Tipe kedua itu SJT, Situational Judgment Test. Nah, ini menarik nih. Bentuknya soal studi kasus singkat, tapi formatnya tetap PG. Studi kasus tapi PG. Wah, menarik banget nih SJT. Jadi bukan cuma hafalan ya, tapi lebih ke penilaian situasi, kebijaksanaan gitu ya. Tepat sekali. Ini nguji profesional judgment Anda. Mungkin nggak ada jawaban yang salah total, tapi ada yang paling tepat, yang nunjukin pemahaman mendalam soal peran guru. Komposisinya gimana biasanya, Pak? Antara PCK sama SJT? Bisa macam-macam sih. Mungkin 50 soal PCK tambah 10 SJT, atau bisa juga 35 PCK tambah 30 SJT. Bervariasi. Jadi, ya siap aja hadapi keduanya. Oke,
Nah, sekarang kita ke bagian yang katanya cukup krusial nih, bisa jadi penentu nilai. Esai atau studi kasus reflektif itu, bisa dijelasin lebih dalam, Pak? Betul, bagian ini sering banget disebut punya bobot yang lumayan signifikan. Anda diminta nulis esai, panjangnya sekitar 300-600 kata. Waktunya ya itu tadi, kurang lebih 30 menit. Isinya tentang apa? Isinya itu pengalaman nyata Anda. Jadi bukan teori ya, pengalaman nyata Anda waktu ngatasin suatu masalah pembelajaran spesifik yang ditanyain di soal. Contoh masalahnya kayak gimana tuh, Pak? Bisa macam-macam, mungkin soal penggunaan media pembelajaran, atau strategi ngajar buat siswa yang punya kesulitan tertentu, atau implementasi penilaian, bisa juga soal pengelolaan kelas, atau gimana manfaatin LKPD biar efektif. Topiknya praktis banget lah, relevan sama kerjaan guru sehari-hari. Nah, esai ini idealnya, atau mungkin malah diwajibkan ya, itu harus mencakup 4 poin kunci. Harus terstruktur gitu. 4 poin kunci ya? Apa aja tuh? Pertama, masalah atau situasi. Deskripsiin kasus nyata yang Anda hadapi itu apa. Harus jelas konteksnya. Kedua, tindakan atau solusi. Jelasin langkah-langkah konkret yang Anda lakuin buat ngatasin masalah tadi. Ketiga, hasil. Ceritain dampaknya apa dari tindakan Anda itu. Ada perubahan nggak? Positif atau negatif? Oke, masalah, tindakan, hasil. Terus yang keempat? Keempat, ini penting banget. Pembelajaran atau refleksi. Nah, di sini Anda tunjukin apa sih hikmah atau pelajaran yang Anda dapat dari pengalaman itu. Gimana pengalaman itu ngubah cara pandang atau praktek ngajar Anda ke depannya. Ini nunjukin kemampuan reflektif Anda sebagai guru. 30 menit buat nulis 500-an kata sambil ingat-ingat pengalaman, mikirin strukturnya. Kayaknya menantang banget ya, Pak. Gimana strateginya biar nggak panik pas ngerjain? Kuncinya cuma satu. Persiapan sebelum hari H. Jangan nunggu dapat ilham pas ujian, gak bakal sempat. Jadi harus disiapin dari rumah ya? Betul? Siapin beberapa draft cerita pengalaman Anda. Untuk topik-topik yang potensial keluar, media, penilaian, siswa sulit, strategi ngajar, dan lain-lain. Bikin semacam bank cerita pribadi gitu. Boleh pakai chat GPT nggak buat bikin draftnya? Kayak chat GPT gitu. Nah, ini. Boleh aja pakai alat bantu AI buat kerangka awal atau cari ide. Tapi, ini penting banget ya. Draft dari AI itu wajib, kudu, mesti diedit total. Jadikan itu 100% cerita Anda. Pakai gaya bahasa Anda sendiri, konteks sekolah Anda yang asli. Jangan pernah copy-paste mentah-mentah. Keaslian itu nomor 1. Itu yang dinilai. Oke, jadi AI cuma buat bantu struktur awal aja ya. Isinya harus otentik pengalaman kita. Setelah punya draft cerita, apalagi Pak? Latihan ngetik. Ini sering disepelekan, padahal penting. Setelah punya draft yang udah otentik tadi, coba cetak. Terus, latihan ngetik ulang di laptop yang bakal Anda pakai ujian nanti. Pakai timer gitu? Iya, pakai timer. Setel 30 menit. Targetin Anda bisa ngetik sekitar 500-600 kata dari ingatan atau dari draft cetak itu. Ini buat ngelatih kecepatan jari sama membiasakan diri nulis di bawah tekanan waktu. Oh, jadi bukan ngapalin teksnya ya, tapi lebih ke membiasakan menuangkan gagasan terstruktur dalam waktu segitu. Tepat. Makin sering latihan, makin pede nanti pas hari H. Oke deh, persiapan konten sama teknis udah dibahas, sekarang kita simulasi hari H-nya nih. Gimana sih alur prosesnya dari awal sampai akhir nanti? Oke, kita urutkan ya, biar kebayang. Sebelum mulai, pastiin udah masuk grup WA pengawas. Biasanya H-2 udah dibikin grupnya. Cek lagi jadwal di kartu ujian Anda, jangan sampai salah tanggal atau sesi. Siapin semua perangkat dan ruangan ujian. Ikut induksi atau tryout dari LPTK penting nggak? Penting banget. Kalau ada sesi induksi, tryout, atau uji coba perangkat dari LPTK atau pengawas, usahakan ikut. Biar familiar sama sistem dan prosedurnya. Malam sebelumnya, istirahat yang cukup, jangan begadang. Oke, terus pas hari H? Masuk Zoom. Bergabung ke ruang Zoom pengawasan, itu minimal 45 menit sebelum jadwal ujian dimulai. Jangan mepet. Pakaiannya sopan rapi ya. Seringnya disaranin kemeja putih bawahan hitam. Verifikasi. Nanti bakal ada proses verifikasi sama pengawas. Ikuti aja arahannya. Cek data diri, terus siap-siap diminta putar kamera HP 360 derajat buat mastiin ruangannya steril. Cek kesiapan perangkat juga. Pengawasnya bakal teliti. Sabar aja ikutin prosesnya. Setelah verifikasi beres? Mulai ujian. Baru deh Anda login ke aplikasi SIB. Pakai nomor daftar ujian sebagai username sama kode validasi sebagai password. Itu ada di formulir pendaftaran Anda.
Terus masukin token 6 karakter yang nanti dikasih sama pengawas via Zoom. Token itu buat masuk ujiannya ya? Iya, setelah masukin token, biasanya muncul fakta integritas di layar. Anda setujui itu, baru setelah itu Anda bisa mulai ngerjain soal-soalnya. Oke, pas udah di dalam SEB, lagi ngerjain soal nih. Tips paling penting apa aja, Pak? Pertama, paling utama, harga mati, kerja mandiri dan jujur. Jangan coba-coba curang, fatal akibatnya. Kedua, manajemen waktu. Ingat alokasi waktu buat PG sama esai tadi. Jangan kelamaan di satu soal PG yang susah. Ada fitur buat nandain soal yang ragu nggak? Ada biasanya. Gunakan fitur tandai ragu atau bookmark. Lewatin dulu soal susah, kerjain yang gampang. Nanti kalau ada sisa waktu, balik lagi ke soal yang ditandai tadi. Kalau soalnya panjang, ada narasi gitu, baca pertanyaannya dulu baru baca narasinya. Biar lebih fokus nyari jawabannya. Oke, terus? Ketiga, fokus dan teliti. Baca perintah soalnya baik-baik, perhatiin kata kunci, jangan keburu-buru. Keempat, strategi buat esai. Begitu bagian esai muncul, langsung baca topiknya apa, sambil Anda lanjut ngerjain sisa soal PG kalau masih ada, otak Anda bisa mulai mikir nih, cerita pengalaman mana yang paling pas buat diangkat. Jadi sambil ngerjain PG udah mulai nyicil mikir esai ya? Betul. Begitu waktu khusus buat esai dimulai, langsung aja ketik poin-poin utama buat keempat bagian tadi. Situasi, tindakan, hasil, refleksi. Biar kerangkanya kisi semua dulu, baru setelah itu kembangin kalimatnya kalau waktunya masih cukup. Kelima, tetap terpantau. Ini penting selama ujian. Pastiin wajah Anda selalu kelihatan jelas 100% di kamera laptop, dan Anda tetap duduk di area yang kepantau sama kamera HP. Jangan geser-geser keluar frame. Kalau udah selesai ngerjain sebelum waktunya habis gimana? Boleh langsung klik selesai terus keluar gitu aja? Saran saya sih, jangan buru-buru. Kalau masih ada waktu, pakai buat cek ulang jawaban. Terutama yang tadi ditandain ragu-ragu. Kalaupun udah yakin banget selesai, sebaiknya tunggu instruksi pengawas atau tunggu aja sampai waktunya benar-benar habis. Kalau Anda klik tombol selesai, nanti biasanya ada konfirmasi lagi kok. Yakin mau mengakhiri? Pastikan benar-benar yakin. Setelah ujian benar-benar selesai. Ikuti instruksi pengawas. Biasanya diminta nunjukin kertas coretan Anda ke kamera Zoom, terus disobek di depan kamera. Baru setelah itu Anda boleh keluar dari aplikasi SEB dan keluar dari Zoom meeting pengawasan. Oke, jelas ya alurnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang harus diwaspadai banget nih. Hal-hal yang pantang dilakukan. Apa aja sih yang bisa bikin ujian jadi gagal total? Nah, ini krusial. Yang paling fatal, nomor 1, jelas kecurangan dalam bentuk apapun. Ini nggak ada toleransi sama sekali. Contohnya apa aja tuh kecurangan? Macam-macam. Minta bantuan orang lain pas ujian, atau malah ujiannya dikerjain orang lain pakai joki, atau ada orang lain di ruangan ujian selain Anda. Itu semua nggak boleh. Terus, pakai contekan, entah itu catatan, buku, atau buka HP lain buat browsing jawaban. Buka aplikasi lain di luar SEB, termasuk yaitu tadi, buka ChatGPT pas ujian berlangsung. Itu juga curang. Komunikasi sama orang lain pas ujian juga nggak boleh ya? Sama sekali nggak boleh, termasuk juga mendokumentasikan soal. Misalnya difoto atau direkam terus disebarin. Itu pelanggaran berat. Memalsukan identitas atau data diri juga fatal. Termasuk juga pakai cara-cara canggih kayak pakai remote desktop atau semacamnya. Pokoknya segala bentuk upaya buat mengakali sistem atau aturan. Wah, banyak juga ya bentuk kecurangan. Konsekuensinya pasti berat banget ya kalau sampai ketahuan. Berat banget. Sanksinya bisa langsung dinyatakan tidak lulus UP tahun itu. Diskualifikasi. Nggak bisa ikut ujian ulang di periode yang sama. Bahkan status PPG-nya bisa dicabut loh. Belum lagi kalau ada konsekuensi hukum lainnya. Serem ya? Iya, pengawas itu dilatih buat jeli, dan sistem SIB itu juga punya mekanisme buat deteksi aktivitas mencurigakan. Jadi, saran saya, jangan pernah ambil risiko. Integritas itu yang utama. Mending lulus dengan jujur, nilainya apa adanya hasil usaha sendiri, daripada nekat curang tapi risikonya fatal. Bener banget. Selain kecurangan yang disengaja, ada nggak kelalaian atau pelanggaran tata tertib lain yang juga harus dihindari? Yang mungkin nggak sengaja, tapi bisa merugikan. Ada juga, misalnya kelalaian teknis karena persiapannya kurang matang. Contohnya, perangkat nggak sesuai spesifikasi minimal, akhirnya lemot atau error. Internet nggak stabil, putus-putus. Nggak ada cadangan.
lupa atau gagal install SIB H-1, telat masuk Zoom, nggak bisa ikut verifikasi, masalah teknis sama Zoom nggak teratasi lebih dari 10 menit, itu semua bisa merugikan. Oke, jadi persiapan teknis itu benar-benar harus mateng ya. Selain itu, Pelanggaran tata tertib umum, kayak pakaian nggak sopan, misalnya pakai kaos oblong, meninggalkan tempat duduk tanpa izin pengawas, termasuk ke toilet ya, itu harus sebelum atau sesudah ujian, makan atau merokok selama ujian berlangsung, itu juga nggak boleh. manajemen waktu yang jelek juga termasuk nggak? Bisa dibilang gitu. Manajemen waktu yang buruk, misalnya terlalu asyik ngerjain PG sampai lupa waktu, akhirnya bagian esai nggak kepegang, atau cuma keisi seadanya. Itu kan sayang banget, padahal esai bobotnya bisa jadi penting. Oke, jadi intinya hindari kecurangan, kelalaian teknis, pelanggaran tatib, dan kelola waktu dengan baik ya. Betul. Nah, setelah tahu apa aja larangannya, kita balik ke sisi positifnya nih. Apa sih intisari atau kunci sukses biar bisa lulus UP ini dengan baik? Kalau dirangkum ya, saya lihat ada beberapa pilar utama nih buat sukses UP. Yang pertama, jelas persiapan konten yang mendalam. Maksudnya? Ya kuasai lagi materi PAK dan pedagogi yang relevan dari modul-modul PPG. Banyak latihan soal-soal tipe Pichika dan SGT biar familiar. Dan yang tadi itu, siapkan dan latih pengetikan draft studi kasus reflektif Anda. Kalau ada tryout dari LPTK, ikut. Itu penting banget buat simulasi. Oke, persiapan konten. Pilar kedua, Kesiapan teknis tanpa celah. Ini nggak bisa ditawar. Pastiin laptop, HP, koneksi internet utama dan cadangannya, software SCB-nya, ruangannya, semuanya benar-benar siap dan sesuai standar. Lakukan uji coba perangkat kalau memang ada kesempatannya. Jangan sampai gagal cuma gara-gara masalah teknis sepele yang sebenarnya bisa diantisipasi. betul. Ketiga, Pahami dan patuhi aturan main. Baca lagi semua panduan, baik yang dari Panitia Nasional maupun yang spesifik dari LPTK Anda. Dengarkan dan ikuti semua instruksi pengawas pas hari H dengan teliti. Kepatuhan itu penting biar prosesnya lancar. oke. Keempat, Strategi cerdas dan manajemen waktu. Tadi udah disinggung ya. Alokasikan waktu dengan bijak antara PG dan esai. Manfaatkan fitur ragu-ragu kalau ada. Punya rencana yang jelas gimana mau ngerjain esai secara terstruktur dalam waktu yang terbatas itu. kelima, ini tadi udah dibahas juga, tapi kayaknya perlu ditegasin lagi ya? Iya, pilar kelima, integritas mutlak. Kerjakan ujian secara mandiri. Jujur, andalkan kemampuan terbaik Anda sendiri. Anggap aja ujian ini bukan cuma nguji pengetahuan, tapi juga nguji karakter Anda sebagai calon guru profesional. Setuju banget. Nah, pilar terakhir nih, sering dilupain tapi dampaknya bisa besar loh. Betul. Yang terakhir tapi nggak kalah penting, kondisi fisik dan mental yang prima. Jaga kesehatan Anda menjelang ujian. Istirahat yang cukup, jangan sampai ngantuk pas ujian, hadapi ujian dengan tenang, pikiran positif, fokus. Kelola stres juga ya. Iya, kelola stres. Antisipasi juga kalau ada masalah teknis, jangan langsung panik. Tetap tenang, komunikasikan ke pengawas. Dan ya, jangan lupa berdoa juga, minta kelancaran. Lengkap banget ya pilar-pilarnya. Jadi jelas ya, sukses UKM PPG ini ternyata bukan cuma soal pinter materi aja, tapi benar-benar kombinasi utuh dari penguasaan konten, kesiapan teknologi yang matang, patuh sama aturan, punya strategi yang pas, jujur 100%, dan kondisi diri juga harus optimal. Tepat sekali. Emang tantangan sih, tapi kalau persiapannya benar, kayaknya sangat bisa diatasi ya. Pasti bisa. Dan sekali lagi ya, jangan lupa, informasi paling detail, paling update, paling mengikat, itu datangnya dari LPTK Anda masing-masing. Pastikan Anda nggak ketinggalan info resmi dari mereka ya. Oke, siap. Nah, sebagai penutup nih Pak, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan sama teman-teman guru hebat semua setelah ini. Silakan. Pertanyaannya mungkin agak melampaui sekedar lulus ujian ini ya, gini. Nanti setelah Anda berhasil nih lulus UP, dapat sertifikat pendidik, jadi guru PAK profesional. Amin. Nah, gimana caranya Anda akan terus menjaga dan menerapkan nilai integritas yang sama? Integritas yang dituntut keras banget di ujian ini, gimana nilai kejujuran ini bakal terus mewarnai cara Anda ngajar, cara Anda menilai siswa, cara Anda berinteraksi sama rekan kerja, sama semua pihak di dunia pendidikan nanti. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus sekali itu. Semoga pembahasan kita kali ini ya, benar-benar bisa ngasih bekal yang berharga buat persiapan Anda semua menghadapi UP. Tetap semangat ya, persiapkan yang terbaik.
yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tuhan memberkati setiap usaha Anda. Sampai jumpa lagi di pembahasan lainnya. Salam. Salam guru hebat.